Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya untuk rekan-rekan, mahasiswa di semester 5 ya. Selamat datang di mata kuliah deteksi, dini tumbuh kembang anak ya. Kita mengawali, pertemuan yang pertama di semester 5 ya. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, tidak ada yang, sedang sakit atau mungkin sedang apa ya, sedang tertimpa sesuatu, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, seperti biasa, saya akan memaparkan, materi awal gitu ya, materi awal karena mungkin sebelumnya kita sudah pernah, bertemu atau mungkin mengenal satu sama lain ya di semester sebelumnya, jadi tidak usah lagi ada perkenalan dan lain sebagainya. Kita langsung aja, ke materi yang pertama di mata kuliah deteksi dini dan tumbuh kembang anak ya. Oke. Untuk menyingkat, sesuatu saya akan, membagikan sebuah, eee, referensi ya. Mudah-mudahan, terlihat. Nah ini, ya sebentar ya. Oke. Nah, ini bisa, rekan-rekan lihat. Nah, kenapa, pertama kali saya membahas dulu tentang pertumbuhan dan perkembangan gitu ya. Karena pada dasarnya untuk deteksi, dini tumbuh kembang anak itu tidak terlepas dari apa sih pertumbuhan itu gitu. Apa sih, konsep perkembangan itu apa gitu. Ya siapa tahu dari rekan-rekan ada yang masih ingat mungkin atau misalnya mungkin ada sebagian juga yang sudah lupa gitu. Nah di sini kita mengulas kembali gitu kan. Nah gini, mungkin bisa dilihat di layar kaca rekan-rekan sekalian ya. Apa sih itu pertumbuhan, apa sih itu perkembangan gitu. Oke. Nah, ini ada 2 apa ya, secara istilah lah gitu. Ada etimologis dan ada termitologis ya, nanti kita bahas. Nah ini bisa dilihat di layar kaca rekan-rekan semuanya bahwa pengertian pertumbuhan gitu kan, ini menurut etimologis. Etimologis itu adalah asal-usul suatu kata gitu. Ya, jadi kalau misalnya dilihat di sini bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa pertumbuhan itu berasal dari kata tumbuh gitu. Iya tumbuh gitu kan, berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain gitu kan. Jadi di sini bisa jadi tambah besar atau tambah sempurna ya, bahasa Sunda nama bisa jadi tambah jangkung gitu kan, tambah besar dan lain sebagainya, itu adalah tumbuh gitu kan. Jadi intinya bahwa tumbuh itu, dikaitkan dengan kuantitatif, bertambahnya seseorang bisa diangkakan, contohnya kayak berat badan, "Oh usia 1 tahun berapa kilo ya?" Gitu. Sekarang usia 5 tahun berapa kilo ya? Nah itu sesuatu yang bisa diangkakan gitu, bisa terlihat, ya bisa dibaca gitu. Nah, terus kayak lingkar kepala, berat badan gitu kan, lengan, perut dan lain sebagainya, itu ada sesuatu yang bisa diangkakan. Ya, itu adalah pertumbuhan gitu kan. Nah, kalau ini secara termitologis bahwa pertumbuhan itu apa sih gitu. Ya, di sini bisa dilihat bahwa pertumbuhan itu adalah perubahan secara fisiologis gitu. Sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu yang tertentu gitu. Ya, perubahan apa sih gitu kan? Yang tadi, yang awalnya anak bisa merangkak gitu kan, sampai bisa berlari gitu kan, itu adalah sebuah perubahan fisik, yang di mana misalnya ketika usia 1 tahun fisiknya kecil atau misalnya secara kematangannya belum sempurna gitu kan, sampai usia 5 tahun, anak secara fisiknya bisa tumbuh gitu, ya. Dan itu tergantung dari kematangan organ-organ tubuh kita gitu. Ya, contohnya gitu. Kalau misalnya dia belum bisa, menulis atau dia belum bisa memegang pensil, ballpoint, krayon, dan lain sebagainya, nah gitu kan. Itu bisa diartikan karena kematangan otot-otot jarinya belum matang sempurna gitu. Bukan karena dia tidak bisa, bukan gitu. Tapi karena kematangan otot-otot jarinya belum sempurna, belum maksimal gitu. Nah, jadi makanya untuk anak-anak itu kan ada tahapnya gitu kan. Dimulai dari anak ngorondang gitu kan, merangkak sampai anak bisa berlari itu kan ada prosesnya. Diawali dengan apa? Kematangan organ-organ tubuh gitu. Jadi harus diingat bahwa sesuatu yang bisa berkembang atau tumbuh itu tidak terlepas dari kematangan organ-organ tubuhnya atau fisiknya. Ya, bisa dipahami ya bahwa secara etimologi asal usul katanya bahwa pertemuan itu berasal dari kata tumbuh gitu kan. Berubah, bertambah gitu.
Nah, kalau secara termitologisnya istilah penggunaannya bahwa pertumbuhan itu adalah, apa ya, perubahan secara fisiologis, baik itu secara kematangan fungsi-fungsi organ tubuhnya atau secara fisiknya, gitu kan. Nah, dan itu tidak berlangsung dalam jangka waktu 1 kali atau 1 tahun. Tidak, tapi secara kontinu gitu, semuanya pasti akan ada perubahan. Oh, usia 1 tahun begini ya posisi atau keadaan fisiknya, usia 2 tahun segini ya bagaimana keadaan fisiknya, atau dia secara, berat badannya bagaimana, secara lingkar kepalanya bagaimana gitu kan. Dan itu semua berlangsung dalam jangka waktu tertentu, kita tidak bisa prediksi gitu. Nah, itu sih untuk pertumbuhan ya. Nah, ini kembali lagi ke perkembangan. Saya yakin mungkin rekan-rekan sudah pernah ada yang membahas gitu kan di mata kuliah yang lain, itu pertumbuhan itu bagaimana, perkembangan itu bagaimana. Nah, kita akan membahas tentang perkembangan. Perkembangan secara etimologis gitu. Nah, istilahnya dari kembang gitu kan, bahwa kembang itu adalah maju menjadi lebih baik gitu kan. Nah, di sini bukan hanya lagi sebagai kuantitatif, diangkakan tidak, tapi sebagai kualitatif gitu kan. Bisa dinarasikan gitu. Ya, bisa dinarasikan misalnya, oh ternyata anak itu ketika sudah masuk SD atau ketika sudah masuk TK, dia menjadi lebih sopan ya, gitu. Itu kan tidak ada kata-kata angkanya, gitu kan. Tidak ada kata-kata berapa kilo, berapa kilometer gitu kan, lingkar kepalanya berapa, tidak ada. Tapi bisa dinarasikan, bisa dikualitatifkan. Contohnya yang tadi, Bu, gitu kan. Oh ternyata ketika anak sudah masuk dunia SD, usia TK, dia sudah bisa mengucapkan kata sopan, santun gitu kan, maaf, tolong gitu kan. Berarti itu ada perkembangan dalam dirinya gitu. Atau mungkin dia ketika dulunya ketika belum masuk sekolah mungkin ya bahasanya, gitu kan, dia bisa mengucapkan bahasa yang kotor atau bahasa yang kurang sopan, tapi ketika sudah ada proses gitu kan, baik pengalaman, baik dari, guru atau lingkungan sebaya gitu kan, itu ada perkembangan dia menjadi lebih sopan, lebih teratur tataannya, perilakunya, bahasanya. Nah, itu adalah perkembangan gitu. Mungkin dia juga mulai mulai mencerminkan, pengalaman-pengalaman yang baik mungkin karena punya pengalaman yang dia dapatkan di lingkungannya gitu. Ya itu secara etimologis. Terus yang selanjutnya adalah perkembangan secara termitologis, ya. Proses kualitatif yang mengacu pada penyempurnaan fungsi sosial dan psikologis dalam diri seseorang dan berlangsung sepanjang hidup manusia, ya. Bahwa perkembangan itu bukan hanya kita kategorinya hanya di SD saja gitu. Hanya di SMP saja gitu, enggak gitu. Tapi semua rentang kehidupan manusia kita akan mengalami perkembangan itu gitu, ya, yang tadi gitu kan. Bahwa seseorang tidak bisa dikategorikan hanya SMP saja, SMA saja gitu, tidak bisa. Tapi rentang dari awal anak dilahirkan sampai kita meninggal pun bahwa kita selama hidup ada perkembangan gitu. Ya, yang awalnya tadi kita tidak bisa menulis gitu kan, kayak kita tidak bisa menulis bukan lagi karena aspek fisiknya yang belum sempurna gitu. Ya mungkin saja gitu kan, karena motivasi kitanya tidak ada, sehingga kita malas untuk nulis. Nah itu bedanya pertumbuhan dan perkembangan gitu, ya. Misalnya gini, sekarang kita dunia sudah mulai masuk ke dunia digital misalnya, kita lagi bisnis nih dagang-dagang gitu kan, bagaimana caranya gitu kan, supaya dagangan kita laku atau laris gitu kan. Gimana kita berkembang, otak kita berkembang, imajinasi kita berkembang gitu. Dengan cara apa? Oh, digital marketing deh gitu kan, via, medsos, aplikasi yang lainnya gitu kan. Nah itu, gitu. Jadi yang namanya, perkembangan itu bukan hanya bisa dikuantitatifkan, tapi bisa dikualitatifkan atau dinarasikan, ya seperti itu. Nah ini ada, pengertian pertumbuhan menurut beberapa para ahli, ya bisa dilihat, oleh rekan-rekan semuanya. Menurut Garrison, ya. Ini menurut Garrison bahwa perubahan individu dalam bentuk ukuran, badan, perubahan otot, tulang, kulit, rambut, dan kelenjar. Emang betul ya, gitu kan. Bahwa intinya bahwa menurut Garrison itu, bahwa pertumbuhan seseorang itu bukan hanya dilihat dari, lingkar badan saja gitu kan, atau lingkar kepala saja, tidak, tapi semuanya berubah gitu. Ya, yang awalnya anak 1 tahun dengan anak yang 5 tahun kan pasti terlihat perbedaannya seperti apa. Dari bentuk ukurannya gitu kan, perubahan ototnya, bahkan rambutnya bagaimana gitu, kelenjarnya seperti apa gitu. Nah itu. Terus selanjutnya menurut Athan Long gitu.
Nah, ini bisa diukur gitu, ternyata yang namanya pertumbuhan itu bisa diukur loh gitu kan, dari satu peringkat ke satu peringkat yang lain dan dari masa ke masa yang akan datang. Contohnya, bisa diukur misalnya contohnya gini, oh ternyata anak usia 2 tahun sudah mulai bisa merangkak gitu kan, atau misalnya sudah makan, sudah bisa berlari gitu kan. Nah, dan bagaimana dengan anak-anak yang 5 tahun gitu kan, pasti kita sudah bisa prediksi gitu. Terkecuali kalau misalnya anak tersebut ada kendala-kendala. Contohnya kayak speech delay, mungkin anak yang berkebutuhan khusus gitu kan. Itu ada kemungkinan pengukurannya agak susah gitu kan, karena punya hambatan gitu, ya seperti itu. Nah selanjutnya menurut Wright and Taylor gitu. Nah, bahwa pertumbuhan itu adalah pertambahan dalam berbagai sifat luaran seseorang gitu, seperti jasmaninya bagaimana gitu kan, ukuran tubuhnya, tingginya, berat badan dan lain-lain. Itu hampir sama dengan yang tadi Garrison yang tadi ya. Nah, itu adalah pertumbuhan. Sekarang ke perkembangan. Nah, menurut Kroll gitu kan, bahwa perubahan secara kualitatif serta cenderung ke arah yang lebih baik gitu kan. Dari segi pemikiran, rohani, moral, dan sosial. Iya, yang namanya perkembangan itu bukan hanya kita melihat sejauh mana dari tahun ke tahun, tidak gitu kan. Tapi ada sesuatu yang berubah dalam diri kita. Misalnya yang tadi, yang dulu awalnya kita kekanak-kanakan hingga sekarang beranjak dewasa, tubuh apa ya, usia kita pun tambah dewasa, otomatis pemikiran pun akan berbeda gitu ya, sosialnya pun kita akan berbeda, rohaninya pun kita akan berbeda. Yang awalnya dulu mungkin suka main-main, suka hura-hura gitu kan. Seiring dengan berjalannya zaman gitu kan, atau punya pengalaman yang begitu pahit, begitu manis gitu kan. Kita pun akan melakukan atau melalui perubahan-perubahan itu menuju ke arah yang lebih baik. Ya, seperti itu. Terus ini menurut Garrison, bahwa menurut Garrison itu adalah hasil daripada tindakan yang saling berkaitan antara perkembangan jasmani dan pembelajaran gitu. Ya, biasanya seorang ketika punya pengalaman yang pahit gitu kan, pasti akan ada timbal balik yang ia dapatkan gitu. Ya, timbal balik yang dia dapatkan gitu kan. Tapi, di luar sana banyak juga orang-orang yang tidak punya pengalaman atau sudah tersentuh oleh momen-momen tertentu tapi tidak ada perubahan sama sekali gitu. Contohnya gitu, untuk orang-orang yang, terkena, apa ya, atau maaf ya, orang-orang yang sudah kecanduan pada narkoba gitu, kita mau nasihat seperti apapun itu tidak akan mempan gitu. Ya, kalau narkoba itu bisa membunuh loh gitu, kalau narkoba itu bisa membuat orang mati loh gitu kan, bisa narkoba itu bisa membuat seseorang kehilangan ingatan atau bahkan membunuh, memperkosa dan lain sebagainya gitu. Untuk orang yang punya kecanduan narkoba, mau kita nasehatnya bagaimanapun tidak akan mempan, terkecuali kalau dia sudah merasakan atau dia mengalami momen-momen yang membuat dia terenyuh ya. Contohnya gitu, misalnya adik perempuannya gitu kan, ketika dia, kecanduan narkoba, adik perempuannya meninggal, dia melihat langsung bagaimana adik satu-satunya misalnya merenggut nyawa gitu kan. Dia akan berpikir ulang, kecanduannya bisa dihentikan loh gitu. Jadi harus benar-benar ada momen yang membuat dia, merasakan terenyuh gitu, terpuruk banget gitu. Nah itu. Iya, yang terakhir menurut Athan Long gitu, bahwa perkembangan itu adalah adanya timbul sifat baru yang berlainan dari sifat awal dan terus berlaku hingga akhir hayat. Timbul sifat baru tuh yang kayak gimana sih gitu kan, yang berlawanan contohnya, ketika dia usia berapa misalnya, dianya, kategorinya apa ya, atau ada sesuatu, menjadi pribadi yang nakal lah gitu kan. Itu kan berlawanan dari harfiah kitanya gitu. Manusia diciptakan untuk menjadi baik gitu, ya. Tapi ada timbul baru yang mungkin karena lingkungan atau mungkin karena teman sebaya pengaruhnya sangat besar gitu, sehingga seseorang tersebut sifatnya agak belok gitu ya. Agak belok gitu kan. Sehingga, bagaimana caranya gitu kan supaya kita kembali lagi ke hakikat awal gitu kan untuk menjadi lebih baik gitu. Kita harus ya itu, konsep berkembang. Berkembang itu kan bukan hanya kita hanya dari segi pikiran gitu kan. Berkembang kita singgah menuju lingkungan yang baru itu pun berkembang, gitu kan. Berkembang menuju, apa ya, teman-teman yang baru itu pun berkembang. Otomatis kalau kita sudah punya lingkungan dan, teman yang baru, gitu kan, setidaknya gitu kan, pikiran kita, alam bawah sadar kita pun akan ikut terbawa gitu. Kalau misalnya pikiran kita, alam bawah sadar kita sudah terbawa gitu kan, akan, mengikuti perilaku-perilaku kita menuju lebih baik gitu.
ya. Nah itu. Jadi intinya yang namanya pertumbuhan itu adalah sesuatu yang bisa diangkakan, yang bisa dilihat, yang bisa dihitung gitu kan. Contohnya lingkar kepala gitu kan, berapa kilo sih gitu orang tersebut, anak 1 tahun bisa di anak 1 tahun bisa bedakan dengan usia 5 tahun dari segi apa, mungkin dari segi kiloannya, berat badannya, nah seperti itu. Nah kalau perkembangan itu adalah sesuatu yang bisa dinarasikan, dikualitatifkan gitu kan. Adanya perubahan dari satu waktu ke waktu menuju pengalaman dan proses belajar. Contohnya, anak yang tidak masuk TK mungkin ya, dari segi pembelajaran mungkin dia tidak bisa bersosialisasi gitu kan, tidak bisa mengucapkan kata maaf, terima kasih, punten, dan lain sebagainya. Tapi kok ketika sudah masuk sekolah ada perubahan ya gitu kan. Yang awalnya mungkin anak bahasanya gitu kan ya, luar biasa kotornya gitu kan, tapi ketika sudah tersentuh oleh sebuah pendidikan gitu kan, ada perkembangan. Nah itu ya. Mungkin rekan-rekan semuanya bisa, menyimpulkan gitu kan, menurut bahasa sendiri, pertumbuhan itu seperti apa sih gitu kan, perkembangan itu seperti apa gitu kan. Nah, oke, untuk, pertemuan sekarang kita akhiri ya, kita membahas dulu tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan gitu kan. Nanti pertemuan yang akan datang saya akan tanya kembali gitu kan, menurut versi rekan-rekan semuanya gitu, apa sih itu pertumbuhan, apa sih perkembangan gitu kan. Setidaknya bisa membedakan gitu kan, makna pertumbuhan dan perkembangan itu seperti apa. Oke, untuk pertemuan sekarang kita akhiri dulu gitu kan, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas, segala sesuatu yang saya, berikan, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Nanti kita kembali di pertemuan yang akan datang. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.